semuanya, apa kabar? Hari ini, di vlog kali ini, kita akan membahas tentang hasil resume dari artikel analisis Pareto. Nah, apa kalian penasaran apa itu analisis Pareto? Yuk kita simak, check it out! Kita akan jelaskan tentang apa itu analisis Pareto. Nah, analisis Pareto juga sering disebut dengan prinsip Pareto, atau juga disebut dengan aturan 80/20. Hal ini mengasumsikan bahwa 80% disebabkan oleh sebagian besar masalah dan 20% oleh penyebab penting dari masalah tersebut. Nah, analisis Pareto ini memberikan kita pembelajaran tentang bagaimana cara kita untuk menemukan atau mengetahui penyebab dari suatu masalah. Nah, dengan analisis Pareto ini juga akan merangsang ide-ide atau pemikiran yang kreatif dan bagaimana cara kita menemukan suatu pemecahan masalah dan solusi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu analisis Pareto dalam praktik. Analisis Pareto dalam praktik ini terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengukur, mengidentifikasi masalah, dan mendokumentasikannya dalam sebuah tabel. Nah, pada tahapan ini, masalah disimpulkan berdasarkan pengamatan, wawancara, dan laporan yang dilakukan. Langkah yang kedua yaitu tentukan urutan kepentingannya. Nah, di mana dalam hal ini suatu masalah diurutkan berdasarkan permasalahan yang terpenting hingga permasalahan yang tidak terlalu penting. Nah, mengapa demikian? Karena dengan kita mengatasi suatu permasalahan yang penting atau yang besar terlebih dahulu, maka kita akan meminimalisir terjadinya suatu kerugian atau berdampak besar pada suatu perusahaan. Maka dari itu, kita harus mengerjakan atau mencari solusi dari permasalahan yang paling penting hingga permasalahan yang tidak terlalu penting. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu tandai atau nilai setiap masalah yang direkam. Nah, pada tahap ini, semua masalah sudah diidentifikasi, disimpulkan, dan dimasukkan ke dalam urutan kepentingan. Nah, penting bagi kita untuk menghubungkan ke tanda atau skor. Nah, skor harus dihitung tergantung pada jenis permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, selanjutnya yaitu langkah keempat. Langkah keempat yaitu kelompokkan masalah yang diidentifikasi dan tambahkan tanda atau skor. Pada tahapan ini, masalah yang akan diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Nah, contoh yaitu ada suatu masalah yang menyebabkan karyawan disfungsional. Mereka ditempatkan dalam satu kelompok. Semua masalah sudah dikelompokkan dan ditambahkan tanda atau skor. Nah, grup dengan skor tertinggi harus diberi prioritas tertinggi agar dapat segera ditangani. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah kelima. Langkah kelima ini merupakan saatnya bertindak. Pada tahapan inilah kita melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, tindakan yang harus kita lakukan ini dirancang atau disusun atau dirumuskan agar permasalahan yang kita hadapi itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, pada tahap kelima inilah merupakan tahap di mana masalah diselesaikan berdasarkan pengelompokannya. Nah, sekian dulu ya teman-teman tentang analisis Pareto hari ini. Nah, thank you buat kalian yang sudah nonton vlog ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih. Maaf ya kalau ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Thank you for watching my vlog for today. Bye-bye. Next video, tonton terus ya.